On cam ya guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang dengan judul Rancangan Penerapan IRP JIBAS pada SMA 2 Lubuk Basung dengan mengambil modul akademik, keuangan, dan anjungan. Nah, untuk tim sendiri yaitu ada saya sendiri, Iqbal Manazulini, Arbian Nelson, Dini Arsyendi, dan Briana Frista. Nah, untuk penjelasan latar belakang akan dijelaskan oleh Briana. Kepada Briana, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Pada belakang ini kita belakangi dengan pemasaran yang seiring berkembangan teknologi, banyak sekolah yang saat ini mengimplementasikan sistem informasi. Tetapi banyak juga sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem informasi secara manual. Oleh karena itu, kita ingin memanfaatkan sistem informasi manajemen. Hal ini menyebabkan proses penerimaan mahasiswa menjadi lebih baik dan lebih efisien. Next. Nah, tidak hanya penerimaan siswa baru, tetapi SMA 2 Lubuwasu juga memiliki sistem pembayaran yang masih SPP yang masih sangat manual, sehingga penyusunan laporannya juga akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk mengimplementasikan sistem manajemen penerimaan mahasiswa baru serta SPP dengan menggunakan aplikasi JIBAS. Aplikasi ini membuat perhitungan menjadi efektif dan efisien. Next. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan sistem informasi manajemen penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP bulanan khususnya pada SMA Negeri 2 Luwasung dengan menggunakan aplikasi JIBAS guna mempercepat proses pekerjaan untuk meningkatkan kinerja di SMA 2 Luwasung. Adapun batasan-batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada rancangan implementasi sistem informasi akademik penilaian siswa baru dan pembayaran SPP bulanan pada SMA 2 Lubasung dengan menggunakan aplikasi JIBAS. Yang kedua, penelitian ini hanya melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan proses penerimaan siswa baru di SMA 2 Lubasung sebagai responden. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas aspek teknis dalam pengembangan aplikasi JIBAS. Yang keempat, penelitian ini menggunakan beberapa modul aplikasi pada JIBAS. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas dampak sosial atau ekonomi dari rancangan implementasi sistem informasi akademik penerimaan siswa baru di SMA 2 Lubasung. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya yaitu tujuannya mempercepat proses pekerjaan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP bulanan di SMA 2 Lubasung menggunakan aplikasi JIBAS. Manfaatnya yaitu memanajemen penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP bulanan menggunakan aplikasi JIBAS agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan siswa baru di SMA 2 Negeri Lubasung. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu mengenai modul JIBAS yang kami gunakan di sini ada 3. Yang pertama ada modul akademik, yaitu mengelola aspek akademis, kemudian modul keuangan untuk mengelola keuangan pada sekolah, kemudian ada model anjungan, yaitu agar pihak sekolah dapat pihak terkait untuk melakukan berbagai proses transaksi. Selanjutnya itu kegiatan bisnis yang kami ambil pada SMA Negeri 2 Lubuk Basung ini. Pertama ada pendataan, yaitu penginputan data staf pengajar, guru, atau data siswa lainnya. Kemudian pembayaran, di sini terfokus pada pembayaran SPP bulanan siswa. Dan kemudian ada publikasi, yaitu pemberitaan mengenai berita akademis yang ada di sekolah. Selanjutnya BPMN proses bisnis yang sedang berjalan dan yang diusulkan. Pertama, untuk sistem yang sedang berjalan, yaitu penyerahan berkas PSB atau penerimaan siswa baru dimulai dengan calon siswa menyerahkan berkas PSB, kemudian akan divalidasi oleh pihak administrasi sekolah, yang mana nantinya setelah diseleksi akan dibuat surat pemberitahuan mengenai diterima atau tidak, dan siswa mendapatkan informasi, sehingga dari informasi tersebut jika diterima akan melakukan registrasi, dan jika tidak
akan mendapatkan surat pemberitahuan tidak diterima dan proses berakhir. Selanjutnya yang diusulkan yaitu dimulai dengan siswa menyerahkan berkas PSB, kemudian admin menerima dan memverifikasi. Jika diterima, akan diinputkan ke PSB dan disimpan di database, sehingga nantinya akan muncul kartu peserta dan proses pun berakhir. Selanjutnya, untuk sistem pembagian kelas yang sedang berjalan dimulai dengan kesiswaan menentukan jumlah kelas yang akan ditempati, sehingga nantinya sampai kepada pencetakan berkas untuk penempatan kelas bagi siswa dan membagikan pengumuman yang mana nantinya juga akan diberikan kepada pihak kurikulum juga, dan nantinya siswa juga mendapatkan informasi mengenai kelas yang ditempatinya dan proses berakhir. Nah, untuk yang diusulkan, pihak kesiswaan memberikan data siswa sesuai dengan kelas masing-masing. Dan pihak admin akan menerima data, kemudian diinputkan, dan disimpan ke database. Kemudian, akhirnya tercetaklah file pembagian kelas yang mana siswa dapat mendownload file tersebut dan menunggu informasi dari akademis. Proses pun berakhir. Selanjutnya, untuk sistem pembagian wali kelas yang sedang berjalan dimulai dengan kesiswaan mendata seluruh guru yang ada, kemudian memberikan data guru sesuai dengan kelasnya. Kemudian diserahkan kepada admin dengan menerima dan menyimpan informasi mengenai pembagian kelas. Kemudian juga pihak guru akan menerima hasil dari pembagian kelas tersebut, sehingga proses pun berakhir. Selanjutnya untuk yang diusulkan, pertama dimulai dengan kesiswaan memberikan data guru sesuai dengan kelas masing-masing, dan pihak admin menerima data guru tersebut, kemudian diinputkan ke sistem, terus membuat informasi akademis yang tersimpan di dalam database, kemudian tercetak file pembagian kelas, dan guru dapat mendownload file pembagian kelas tersebut, sehingga proses berakhir. Selanjutnya yaitu untuk sistem pembayaran SPP bulanan yang sedang berjalan dimulai dengan siswa membayar SPP bulanan ke bagian TU, kemudian di pihak admin menerima uang SPP bulanan, kemudian menyiapkan bukti pembayaran dan kembali ke siswa yaitu menerima bukti pembayaran. Yang sebelumnya dari menyiapkan bukti pembayaran ini akan terhubung ke bendahara. Setelah menerima bukti pembayaran, proses pun berakhir. Nah, untuk yang diusulkan, pertama siswa membayar SPP bulanan ke TU, kemudian pihak admin menerima uang SPP tersebut, kemudian diinputkan pada sistem dan tersimpan di dalam database, dan juga tercetak pada bendahara pihak sekolah. Kemudian pada admin setelah memberikan bukti pembayaran akan diterima bukti tersebut oleh siswa, dan proses pun berakhir. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin kita langsung ke demo programnya. Di sini saya akan mencoba mendemokan program dari aplikasi Jibas yang telah kami custom. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Di sini merupakan modul atau halaman penerimaan siswa baru pada aplikasi Jibas. Nah, untuk proses persaingannya, kita bisa persaingan siswa baru jika kita bisa memasukkan jenis-jenis dari kegiatan seleksi ini. Di sini sudah tertera juga ada seleksi penerimaan siswa baru. Nah, di sini calon siswa baru akan didata melalui aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa kelompok, yaitu ada kelompok prestasi dan reguler. Nah, cara menambahkan data tersebut, kita bisa mengklik icon ini. Nah, lalu akan ditampilkan
nama siswa yang udah terdaftar pada kelompok prestasi ini. Nah, untuk menambahkannya, kita dapat mengklik tambah siswa. Nah, di sini menginputkan berdasarkan berkas-berkas yang telah diterima oleh pihak panitia peserta siswa baru. Nah, setelah itu, setelah siswa tersebut sudah dipastikan sudah didaftar secara valid, nah maka para pihak panitia juga bisa langsung melakukan pendapatan pada kelas dari mahasiswa tersebut. Nah, cara kita harus mencari nama dari siswa tersebut. Misalkan nama tadi Abdul, cari. Nah, nanti nama siswa tersebut bisa kita tambahkan pada kelas yang ingin kita tambahkan. Di sini kan terdapat di 10 MIPA 1. Nah, di sini Abi Adam Damri sudah masuk kepada kelas dari 10 MIPA 1 ini. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pendataan terhadap guru. Nah, untuk pendataan guru ini, kita pergi ke referensi ini, lalu melakukan pendataan pegawai. Nah, di sini kita dapat menambahkan daftar pegawai yang apa sih untuk penata pegawai PNS maupun honorer. Dan di sini juga kita menambahkan beberapa data yang sesuai dengan kriteria pada SMA 2 tersebut. Nah, di sini kami sudah menambahkan beberapa data sebanyak 28 guru yang masing-masingnya udah diinputkan data sesuai dengan data yang telah kami ambil. Nah, setelah itu untuk mata pelajaran juga guru dapat kita data berdasarkan pendataan daftar belajarnya. Nah, di sini cara menampilkannya, sini kan data pelajaran sudah diinputkan. Misalkan pada biologi ini, kita dapat menambahkan guru yang bersangkutan. Nah, guru misalkan yang bisa kita cari di sini, nama guru tersebut. Nah, di sini jika kita dapat memilih nama guru tersebut, tinggal pilih dan tentukan status guru tersebut pada mata pelajaran tersebut. Apakah dia sebagai asisten, guru honorer, atau guru pelajar. Nah, mungkin itu untuk bagian penerimaan siswa baru, penataan guru, dan pembagian guru pada mata pelajarannya. Nah, selanjutnya untuk aplikasi JIBAS dalam melakukan pembayaran uang SPP. Nah, untuk pembayarannya di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, di sini referensi awal kita masukkan kode rekening akuntansi dari rekening dari SMA 2 itu tersebut. Nah, di sini kita dapat menambahkan beberapa kas atau uang rekening. Nah, di sini ada uang kas bank atau kas bos. Nah, dalam penerimaannya terdapat jenis-jenis penerimaan, tapi di sini kita pada penerimaan siswa baru kami menerapkan untuk pembayaran SPP bulanan, maka agar dapat terkomputerisasi dengan aplikasi JIBAS ini. Nah, untuk transaksi penerimaannya dapat dilihat di sini SPP bulanan, kita dapat search. Nah, dapat dicari siswa dari 10 MIPA 1 dan akan menampilkan siswa-siswa tersebut. Nah, di sini si admin dapat mengecek apakah siswa tersebut sudah lunas dalam pembayaran uang SPP tersebut. Dan juga dapat melakukan perikutan pelaporan dengan cara mengklik laporan di sini. Laporan dapat dilihat pembayaran per kelas, per siswa, ataupun siswa yang sedang menunggak. Nah, selanjutnya modul yang kami gunakan adalah modul publikasi. Nah, di sini kami menggunakan anjungan. Nah, di anjungan sendiri kita dapat menambahkan informasi mengenai pembagian wali kelas untuk semester baru atau pembagian untuk peserta didik baru PSB 2023. Nah, di sini dapat dilihat jika kita masuk sebagai guru atau sebagai siswa, kita dapat melihat atau mengunduh file yang telah dipublikasi oleh si admin. Nah, di sini kita akan menambahkan data baru dengan cara ini. Nah, di sini kita bisa memakai note baru.
Nah, baru kita menggunakan ini apa? Misalkan penerimaan siswa baru 2024. Nah, di sini kepadanya apa? Peserta didik baru. Nah, pesannya mungkin berupa pengetahuan gimana cara pendaftaran untuk di SMA 2 Lubasung. Nah, di sini kalau sudah kita masukkan kode dari NIP dan password dari aplikasi Jibas tersebut. Kalau sudah, nanti akan diarahkan ke bagian sini dan akan muncul pada aplikasi tersebut. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin selanjutnya penjelasan mengenai kesimpulan akan dijelaskan kepada Dini. Dan Dini disilakan. Baik, untuk kesimpulan mengenai ini, kami telah berhasil merancang ERP Jibas untuk mengelola data akademik, publikasi, dan keuangan atau pembayaran uang SPP bulanan di SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Diharapkan dengan penerapan ERP Jibas ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa pada khususnya SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Nah, untuk sarannya, mungkin dari perancangan ERP Jibas ini masih ada beberapa kekurangan dan juga dalam pengembangannya di SMA Negeri 2 diharapkan pertama dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem ERP Jibas ini kepada seluruh staf dan guru. Kemudian untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan sistem ERP Jibas serta meningkatkan integrasi antara sistem ERP Jibas dan sistem lain yang digunakan oleh pihak sekolah agar memastikan konsistensi dan kesesuaian data yang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.